Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semuanya dalam kondisi baik-baik saja dan tidak mengalami kekurangan satu apapun. Oke, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian listrik, yaitu pada rangkaian seri. Rangkaian seri berbentuk seperti ini ya, lurus. Oke, ingat pada rangkaian seri ya, bahwa tegangan yang ada di sini itu akan dibagi ke titik-titik ini, titik AB, titik BC, titik CD, di mana jumlah tegangan yang berada di R1, R2, R3 ini itu jika dijumlahkan maka jumlahnya adalah 24. Oke, kita lihat soalnya dulu. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, yang ditanyakan maka tentukanlah R total, R atau R pengganti, arus total, tegangan di titik AB, tegangan di titik BC, atau tegangan di titik CD. Berikutnya, seperti video-video saya sebelumnya, ingat dalam pengerjaan soal-soal fisika, maka satu hal yang wajib kita lakukan adalah mencari variabel-variabel yang diketahui di soal. Tujuannya kenapa? Ketika nanti memasukkan angka-angkanya ke dalam rumus, kita sudah tidak perlu kembali ke soal. Kita hanya perlu melihat variabel-variabel yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Oke, kita buat diketahuinya dulu. R1 itu adalah 4 ohm, R2-nya 2 ohm, R3-nya 6 ohm, V totalnya 24. Yang ditanya I total, VAC, VCD, VAC. Ini ada sedikit kesalahan, saya perbaiki dulu. VAB. Oke, di sini VBC. Kemudian yang D VCD. Ingat kata kunci pengerjaan kita untuk rangkaian listrik itu rumusnya adalah VI kali R, dan rumus ini jangan dirubah-rubah menjadi misal I sama dengan V per R atau R sama dengan V PI per I. Kenapa? Itu akan merumitkan kita. Itu akan membuat kepala kita mengingat begitu banyak rumus. Jadi cukup ini saja. Oke, kita mulai mencari R pengganti R total. Coba lihat di sini. Kenapa saya memakai kode R total atau R pengganti? Karena dari sekian banyak buku fisika, biasanya kode-kode ini tergantung dari si pengarangnya. Ada yang menyebutkan R pengganti, ada yang menyebutkan R total. Namun dalam hal ini saya lebih suka dengan R total. Maka di sini saya buat variabel R total. Oke, kita mulai saja. Untuk mencari R total untuk rangkaian seri itu tinggal dijumlahkan saja, tidak ada yang begitu rumit. Tinggal R1 ditambah R2 ditambah R3, udah hasilnya 12 ohm gitu doang. Oke, untuk nomor B, arus total. Arus total kita buatkan dulu rumus dasar kita. V sama dengan I kali R, udah gitu doang. Namun, ketika kita bicara tentang total, maka semuanya harus menjadi total semua. Coba lihat yang saya kasih warna ini. I total, R total, dan V total. Gitu. Set. Ya. Jadi gitu ya. Jadi ingat, notasinya harus berubah menjadi total-total. Karena idealnya adalah arus total. Masukkan V totalnya. V total berada di sini. 24. I totalnya nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada tinggal tuliskan saja I total. R totalnya berada di atas tadi, udah kita cari 12 ohm. Maka kita masukkan 12. Maka I total itu sama dengan 24 dibagi dengan 12. Hasilnya 2 ampere. Oke. Untuk berikutnya lagi. Untuk mencari tegangan di titik BC. Oke, sebelum ke titik BC, kita harus paham dulu makna I total. I total itu adalah arus yang keluar dari sumber tegangan ini. Arus biasanya mengalir dari titik positif. Arus total ketika keluar dari baterai namanya arus total. Tetapi ketika nanti dia masuk ke titik CD, maka arus total itu akan berubah namanya menjadi I3 atau boleh juga disebut ICD. Ketika keluar dari titik CD, dia akan masuk ke titik CB, maka I itu akan berubah menjadi I2 atau IBC, dan seterusnya juga pada titik BA. I-nya akan berubah menjadi IBA atau boleh juga IAB atau juga I1. Oke, tapi besarnya sama. Nanti setelah keluar dari resistor ini, dia akan kembali lagi ke baterai.
kemudian akan keluar lagi seperti itu, selalu bergerak satu arah. Makanya nilainya tetap sama di setiap resistor, khusus rangkaian seri. Kita mulai lagi untuk mencari VAB. Rumus dasar kita tetap sama, V sama dengan I kali R. Yang ditanya VAB, makanya semua kode kita kasih AB, AB, dan RAB. Berapa sih besar VAB? Nggak ada, nggak ditanya, maka dia dudukkan VAB saja. Lalu IAB, IAB itu siapa? IAB ingat, yang masuk IAB tadi adalah I total. Maka IAB juga kita menjadi I total. Lalu R yang berada di titik AB itu siapa? R1. Oke, maka kita tuliskan juga R1, itu perubahan-perubahannya. Maka VAB sama dengan I total tadi 2 ampere, R1-nya adalah 4. Jadi hasilnya 8 volt. Jadi tegangan di titik AB itu sebesar 8 volt. VBC, rumus dasarnya tetap sama juga, tidak ada mengalami perubahan. Tetap VI sama dengan I kali R. Tapi karena yang ditanya adalah BC, maka kita buat semua kodenya BC. Sekarang VBC ada tidak? Tidak ada. Tuliskan VBC saja. I pada BC siapa sih? Tadi yang kita dari awal kita bilang bahwa IBC adalah I total yang masuk. Maka IBC adalah I total. Di antara titik B dan C, R siapa ada? Itu ada R2. Maka kita tuliskan R2. Kita masukkan angkanya. I total berapa? 2. R2-nya berapa? 2. 2 kali 2 adalah 4 volt. Oke, untuk nomor E, sama seperti tadi. Rumus dasarnya kita tuliskan. Jangan kita rubah-rubah. VBC. V sama dengan I kali R. Karena ditanya di CD, maka semuanya kita rubah menjadi CD, CD, CD seperti itu. VCD, ada tidak? Tidak ada, tuliskan aja VCD. I yang akan masuk pada CD siapa? Yaitu I total yang keluar dari BC pindah ke CD. Maka diganti juga I total. Di antara titik CD, resistor apa yang ada? Yaitu R3. Oke, kita masukkan angkanya. 2 dikali 6 itu 12. Ayo kita tes. Benar tidak semua tegangan ini kalau dijumlahkan sama dengan tegangan sumber. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 12 itu 24 volt. Artinya sama. Kalau itu sama, artinya jawaban kita benar. Oke, siswa-siswaku sekalian. Demikianlah penjelasan saya tentang rangkaian listrik seri. Jika penjelasan ini ada yang kurang dipahami, silakan kalian tuliskan di kolom komentar pertanyaannya, nanti akan saya jawab. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.